Ratusan kapal nelayan hingga kapal cumi masih menumpuk di kolam Labuh Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara sejak bulan November lalu. Ya, cuaca ekstrim membuat nelayan enggan mengambil risiko melaut. Gelombang tinggi dan angin kencang dinilai memiliki risiko kecelakaan. Ratusan kapal nelayan hingga kapal cumi masih menumpuk di kolam Labuh Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara sejak bulan November lalu. Cuaca ekstrim membuat nelayan enggan mengambil risiko melaut. Gelombang tinggi dan angin kencang dinilai memiliki risiko kecelakaan. Namun bukan hanya cuaca, perizinan operasional kapal menjadi hambatan serius dalam kondisi cuaca yang mulai memberi celah sekalipun. Sejumlah kapal tetap tidak dapat berlayar karena surat perizinan yang belum terbit. Saat laut dinilai terlalu berbahaya untuk dilawan, darat justru menjadi tempat nelayan terjebak dalam persoalan administrasi. Lagi nggak kayak gini, nelayannya pada di dalam atau di luar? Oh, pada pulang, Pak. Pada pulang? Pulang, iya, pulang masing-masing. Ntar kalau kita berangkat, kita panggil lagi gitu. Nyari orang satu persatu gitu, yang mau kerja di bidang kapal gitu. Berarti aktivitas sama sekali nggak ada ya Bang ya di sini Bang? Nggak ada ya. Ya. Pada pulang kampung? Pulang kampung semua. Akibat kendala ini, hampir 3 bulan sebagian nelayan tidak dapat bekerja, penghasilan menurun drastis, dan kebutuhan hidup menjadi taruhan. Terlihat aktivitas di Muara Angke tampak lengang. Sebagian nelayan memilih pulang ke kampung halaman, menunggu cuaca membaik dan perizinan selesai. Ya harapannya ya satu, surat menyurat jangan dipersulit, solar subsidi diperuntukkan untuk nelayan kecil ini dipermudah. Selama ini kami tidak diperhatikan, solar dipersulit, lebih mementingkan kapal-kapal besar. Kapal kecil dipersulit solarnya dan nggak bisa ngecor langsung di SPBU terdekat. Kepadatan kapal di Muara Angke juga dipicu oleh cuaca buruk, kapal rusak, antrian BBM, hingga overkapasitas kolam Labuh. Kini pihak terkait telah melakukan upaya penertiban untuk mengurai arus keluar masuk kapal. Namun nelayan masih menanti solusi nyata, kemudahan perizinan berlayar, serta bantuan subsidi solar, khususnya bagi kapal nelayan kecil, agar saat cuaca memberi kesempatan, nelayan tidak kembali terhambat oleh persoalan di darat. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Kelumpuhan ekonomi kini menghantui ratusan nelayan di Muara Angke. Kami ajak Anda untuk melihat seperti apa situasi terkini penumpukan kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta. Ada Syahda Yustiza di sana. Selamat siang Syahda. Syahda, bagaimana kemudian harapan-harapan dari nelayan dengan kompleksitas persoalan dari kasus mangkraknya kapal-kapal nelayan yang ada di Muara Angke? Apa solusi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Baik, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Sebelum mengarah kepada pertanyaan Ferdi, saat ini saya mungkin bisa menjelaskan situasi terkini di tempat saya mengabarkan. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jakarta Utara. Prosesi yang saya lakukan pada saat ini, Ferdi, adalah saya sedang mengikuti bagaimana proses dari tim-tim yang ada di sini untuk melakukan pemindahan kapal-kapal mangkrak. Posisi saya saat ini, Ferdi dan juga pemirsa, bisa saya gambarkan bahwa saya saat ini berada di salah satu kapal mangkrak tepat di depan saya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu bukti bahwasannya kapal ini sudah cukup lama tidak digunakan, salah satunya dengan tumbuhnya tanaman yang secara natural tumbuh di kapal kayu yang sudah mangkrak bertahun-tahun di sini. Memang kalau kami mengulas dari informasi sebelumnya bahwasannya kurang lebih selama 10 tahun kapal-kapal ini mangkrak, tapi kami juga sempat bertanya kepada beberapa warga sekitar bahwasannya kapal-kapal mangkrak di sini bisa lebih lama, yakni sebanyak lebih dari 10 tahun lamanya. Dan untuk
sebenarnya total kapal mangkrak yang berada di Pelabuhan Perikanan Muara Angke Jakarta Utara ini sejatinya kalau kemarin kami mendapat informasi ada sebanyak 67 kapal, tetapi total ternyata dari kapal yang mangkrak ada di sini ada lebih dari 67 kapal. Nah, saat ini Ferdi dan juga pemirsa, proses yang memang sedang saya dan juga melihat bagaimana tim-tim di sini melihat bahwasannya di sini sedang dilakukannya penataan kembali, di mana nantinya kapal-kapal mangkrak ini akan ditarik untuk keluar dan juga akan ditaruh di depan pelabuhan itu sendiri. Dan sejauh ini Ferdi serta pemirsa, bahwasanya seperti yang kita ketahui bahwasanya pada hari kemarin ini Kementerian KKP dan juga Komisi 4 DPR RI mengunjungi tempat ini dan melihat bagaimana penumpukan dan juga over kapasitas terjadi langsung di sini. Yang mana ini sempat disoroti berbagai hal, salah satunya memang kalau kami menarik kesimpulan secara singkat bahwasannya masalah yang ada di sini bukan hanya soal cuaca buruk seperti masalah yang beredar, tetapi ini adalah total akumulasi dari bagaimana masalah tata kelola, kemudian juga over kapasitas dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kita akan coba tanya kepada tim lapangan di sini bagaimana proses sebenarnya penataan ulang kapal-kapal yang ada di sini. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Saya Sunario. Dari mana berarti? Dari PSDKP. Nah, ini kan sebagai koordinator di lapangan, bagaimana kemudian proses-proses pemindahan kapal yang sedang dilangsungkan ini? Baik, ini kan kapal-kapal yang rusak ini kan berada di dalam kolam dan mengganggu alur keluar masuk kapal ya. Nanti ini rencananya akan kita keluarkan dan kita tata ulang, kita kumpulkan jadi satu. Nanti supaya kapal-kapal yang beroperasi itu bisa masuk di dalam kolam untuk melakukan bekul BBM dan alih muatan, semuanya tidak terganggu dengan adanya kapal yang mangkrak seperti ini. Sebenarnya kalau untuk total kapal mangkrak yang ada di sini ada berapa banyak? Kalau menurut data kemarin kita sudah tanyakan itu, kalau yang mangkrak seperti ini kurang lebih itu memang sekitar 60 kapal lebih, cuma ada banyak kapal yang sedang menjalani perawatan rutin ya, itu kan tidak masuk kategori yang mangkrak, mungkin sekitar 100-an kapal yang termasuk dengan perawatan rutin tersebut. Nah, ini kalau kita bisa lihat sendiri, apakah kemudian alur keluar masuk kapal sudah terhitung sudah normal hari ini, Pak? Kalau per hari ini belum bisa kita katakan normal, namun per hari ini kita pastikan alur sudah terbuka ya, begitu. Tapi kalau untuk stagnansi pergerakan kapal bagaimana, kira-kira di jam berapa? Maksudnya untuk masih padat gitu, kapal masih susah berlalu lalang karena kan tadi belum bisa dipastikan kalau lancar. Baik, untuk hari ini kita usahakan semua kapal yang mangkrak ini kita pastikan sudah keluar dari kolam dalam ini ya, karena sesuai arahan Pak Menteri kemarin, perintahnya hari ini harus kita bereskan ini semua keluar dari kolam. Jadi kita usahakan 1-2 hari ini semuanya alur sudah terbuka dan tidak mengganggu alur untuk kapal yang akan melakukan bekul muatan. Mungkin bisa diceritakan ini bagaimana sih prosesinya pada saat memindahkan kapal-kapal mangkrak ini, kesulitannya apa dan tantangannya apa? Kesulitannya tentu karena kapal ini kan tidak memiliki mesin yang bisa dihidupkan ya, tidak bisa olah gerak mandiri, jadi kita menggunakan kapal pandu, kita tunda, kita tarik keluar sehingga pasti akan membutuhkan kesulitan begitu. Nah, ini kira-kira kalau melihat kapal pandu yang digunakan untuk menarik kapal mangkrak ini ada berapa banyak, Pak? Karena kan kalau kita lihat kapal mangkraknya cukup banyak ya. Baik, untuk sekarang baru satu, ini ada dari pihak pelabuhan, nanti kita ada juga bantuan kapal takbut yang akan membantu, yaitu kapal Syada, Antasena. apakah bisa mendengar kami di studio, Syada? Baik, terima kasih. Ya, Syada, mungkin Anda bisa menjelaskan ini sebetulnya bisa mendengar. Aktivitas nelayan di sana seperti apa, Syada, saat ini? Apakah memang ada yang berlayar atau semuanya ini tidak berlayar saat ini, situasinya seperti apa? Mungkin bisa Anda gambarkan. Nah, baik Fatima dan juga pemirsa, kalau tadi pada saat kami memasuki dermaga dari dermaga perikanan Muara Angke Jakarta Utara, pada saat kami memasuki memang di sini ada beberapa bagian yang terpisah. Area di tempat saya mengabarkan ini merupakan tempat dari kapal-kapal mangkrak yang ada di sini. Tapi tadi saya juga sempat menelisir di tempat bagaimana para nelayan mencari ikan, di mana tadi kami juga sempat bertanya kepada mereka apakah proses dari pencarian ikan berlangsung normal dan lain sebagainya. Mereka menyebutkan sudah normal kembali. Tetapi memang untuk kapal-kapal ikan sudah bisa berlabuh seperti biasanya, hanya saja ada beberapa
beberapa kapal yang terkendala ini seperti kapal cumi, Fatima dan juga pemirsa. Tapi kami juga tadi pada saat menanyakan lebih detail sebenarnya apa yang terjadi atau apa sebenarnya permasalahan kenapa ada beberapa jenis kapal yang memang tidak sengaja jalan. Ini mereka tidak memberitahukan lebih detail dan mereka meminta kami untuk menanyakan kepada beberapa pihak berwajib dan juga khususnya adalah soal bagaimana penataan kembali di Pelabuhan Perikanan Muara Angke Jakarta Utara. Begitu Fatima. Ya, baik, terima kasih. Syahda Yustiza melaporkan langsung dari Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara. Terima kasih.